Selamat siang Bu Lara. Selamat siang Bapak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Senang bertemu dengan Bu Lara hari ini Bu Lara. Untuk membicarakan hari ini kita membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching ya Bu Lara ya. Betul. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Terima kasih. Sebelumnya saya berharap dalam praktek hari ini coaching Bapak dapat membimbing saya dalam kemampuan presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang benar. Baik, saya akan mendukung apa yang akan dilakukan Bu Lara. Kemudian kira-kira apa yang ingin difokuskan pada kegiatan observasi nanti? Baik, saya berharap Bapak dapat memperhatikan saya nanti ketika coaching, khususnya dalam kemampuan mendengarkan aktif dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke. Tadi sebentar ada beberapa yang tadi saya perhatikan. Baik, saya sudah mencatatnya Bu Lara. Sejauh mana tingkat kemampuan Bu Lara dalam kegiatan ini? Kalau skala 1 sampai 10, sejauh mana Bu Lara? Dari 1 sampai 10, kalau menurut saya mungkin di angka 6 atau 7 mungkinnya bisa dikatakan seperti itu, karena menurut saya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Kemudian dengan meningkatkan keterampilan ini saya yakin akan lebih baik dalam membimbing murid ke depannya. Apa harapan Bu Lara dari observasi ini? Saya berharap kegiatan coaching ini akan memberikan saya umpan balik khususnya untuk saya agar saya bisa lebih baik lagi. Kemudian kemampuan mendengarkan aktif saya dan mengajukan pertanyaan yang bermakna akan lebih baik lagi. Oke, kira-kira akan dilaksanakan kapan Bu Lara? Hari ini Hari ini? saya akan melakukan coaching. Siap, semoga lancar Bu Lara. Amin. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bu Lara. Selamat siang Bu Lela, apa kabar? Selamat siang Ibu Lara, alhamdulillah saya baik-baik saja. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah hadir di sesi coaching kali ini. Kira-kira nih, hari ini kita mau ngomongin apa Bu Lela? Oke, terima kasih waktunya Ibu Lara gitu. Memang saya sangat senang sekali dapat hadir dalam sesi coaching kali ini. Memang ada beberapa permasalahan atau hal yang ingin saya utarakan gitu. Akhir-akhir ini itu saya agak kesulitan dalam memanage waktu gitu. Jadi waktu yang saya gunakan itu kurang efektif dalam penyelesaian tugas-tugas saya Ibu gitu. Baik, berarti Ibu ingin apa ya? Lebih baik lagi bagaimana cara Ibu memanage waktu Ibu ya dalam pengerjaan tugas khususnya. Betul. Baik, kalau begitu menurut Ibu sendiri nih, apa saja sih hambatan yang selama ini Ibu dapatkan? Kenapa sih Ibu bisa berkata saya kurang bisa memanage waktu? Oke, baik. Memang akhir-akhir ini tuh saya mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang baru gitu. Jadi di sini saya masih belajar bagaimana tugas-tugas baru tersebut gitu. Ternyata ini sangat menyita waktu saya sehingga beberapa pekerjaan itu tidak terselesaikan dengan baik. Jadi due date-nya atau tanggal waktunya itu tidak tercapai Bu begitu. Jadi adanya beberapa pekerjaan dalam satu waktu itulah yang menjadi salah satu kendala bagi saya gitu. Jadi ada tambahan pekerjaan Betul. yang menyebabkan Ibu jadi kurang mampu memanage pekerjaan 1, 2 dan lain-lain. Baik, menurut Ibu sih apa rencana aksi yang lebih konkret yang akan Ibu lakukan untuk dapat mengatasi hambatan tersebut? Oke, mungkin begini Bu, di pikiran saya berarti selain saya juga harus bisa memilah-milah mana pekerjaan yang menjadi prioritas gitu. Jadi sehingga saya bisa membuat sebuah jadwal terstruktur gitu. Bagaimana saya harus membuat misalkan agenda pekerjaan mana yang harus saya selesaikan tepat waktu, dan juga saya juga harus bisa menyusun mana yang menjadi prioritas pekerjaan saya saat ini begitu Bu Lara. Hebat sekali. Tentu saja dengan adanya jadwal Ibu akan lebih paham ya mana hal yang harus dilakukan lebih dulu. Bagus. Kemudian menurut Ibu bagaimana cara Ibu dalam menjaga komitmen terhadap rencana yang sudah Ibu paparkan tadi? Kemudian apa yang dapat membantu Ibu dalam
komitmen langkah selanjutnya tentu saja di sini saya ingin, karena ini melibatkan beberapa pekerjaan secara bersama-sama, maka saya sih ingin membuat atau melibatkan berkolaborasi dengan rekan sejawat, di mana mungkin rekan-rekan sejawat yang terlibat langsung di dalam pekerjaan tersebut bisa membantu saya. Tentu saja tadi juga membuat jadwal yang terstruktur, terus kemudian saya juga membuat pengingat bagi saya mana pekerjaan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, begitu Bu Lara. Pada intinya sih saya akan mengajak rekan kerja untuk berkolaborasi supaya tugas dan tanggung jawab yang baru yang saya emban itu tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Gitu. Baik, sudah luar biasa ya, dan membuat pengingat atau reminder, kemudian berkolaborasi. Artinya ketika berkolaborasi ada teman yang akan Ibu ajak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu? Tentu saja rekan kerja, rekan sejawat yang tentu saja berhubungan secara langsung dengan pekerjaan tersebut. Tidak lupa juga saya juga pasti akan meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai pemangku kebijakan tertinggi, begitu. Utamanya sih pasti rekan-rekan yang memang berhubungan langsung dengan tugas dan tanggung jawab yang saya emban. Mudah-mudahan lancar ya Ibu ya. Ya. Satu lagi nih, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Oke. Tentu saja ketika kita melakukan sebuah kegiatan atau aksi itu juga harus dilaksanakan secara kontinu atau terus menerus gitu. Jadi saya akan tetap memantau itu secara berkala, dan juga tidak lupa saya meminta umpan balik dari rekan kerja atau Bapak Kepala Sekolah. Terus kemudian saya juga mungkin akan mencari sumber daya tambahan gitu apabila diperlukan untuk menyelesaikan masalah saya tersebut, Bu Lara. Kapan akan Ibu mulai lakukan? Sebenarnya segera, karena urgensinya ini, karena beberapa kegiatan memang harus segera gitu, ada due date-nya, maka aksi ini akan segera mungkin saya laksanakan. Terutama saya tadi berkoordinasi dengan rekan dan membuat schedule yang jelas, timeline atas pekerjaan-pekerjaan saya tersebut. Begitu. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi rencana Ibu lancar, kemudian dapat berkolaborasi dengan baik dengan rekan Ibu. Nanti saya tunggu perkembangannya ya. Nanti kita ketemu lagi. Baik, Sesi coaching selanjutnya. terima kasih. Pasti saya nanti akan berkoordinasi secara lebih lanjut tentang perkembangan dari kegiatan atau permasalahan yang saya hadapi. Saya juga berterima kasih atas sesi coaching hari ini, Bu Lara. Alhamdulillah bermanfaat buat saya, setidaknya bisa meringankan beban saya. Ya, baik Bu Lara, saya akan membahas tentang hasil observasi yang telah Bu Lara lakukan sesi coaching tadi ya Bu Lara ya. Bagaimana menurut Bu Lara menilai performa yang tadi dalam kompetensi tersebut Bu Lara? Saya merasa saya sudah melakukan kompetensi inti dari coaching itu dengan baik. Apa yang membuat Bu Lara merasa demikian? Karena saya sudah mampu mendengarkan secara aktif ketika coach saya bercerita, kemudian saya juga sudah mampu mengajukan pertanyaan yang bermanfaat. Boleh saya berbagi pengamatan saya? Silakan. Saya melihat bahwa nih di sini saya tadi menulis beberapa catatan ketika tadi saya jelas melihat Bu Lara itu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sangat baik menurut saya. Kemudian sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kemudian bagaimana pendapat Bu Lara tentang ini? Terima kasih atas umpan baliknya. Saya senang sekali ternyata saya mampu menjadi coach yang baik. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Tapi sebentar Bu Lara, saya ada sedikit catatan kecil loh Bu Lara. Siap, tidak apa-apa. Iya, karena kan manusia itu tidak sempurna ya Bu Lara. Ada sedikit nih catatan-catatan kecil yang tadi saya catat. Ini sedikit saya melihat aspek-aspeknya ada yang masih sedikit perlu ditingkatkan Bu Lara. Siap. Misalnya tadi saat observasi saya lihat ada beberapa kata Bu Lara itu kurang jelas menyampaikan pertanyaannya. Iya, itu mungkin lebih artikulasi lebih ditingkatkan lagi. Kemudian ketika sehingga si coach yang bersangkutan itu jadi tidak paham apa pertanyaannya seperti itu. Itu saja. Bagaimana menurut pendapat Bu Lara?
Baik, mungkin kedepannya dalam proses coaching tersebut artikulasi yang saya gunakan harus lebih jelas dan intonasi mungkin ya Pak ya. Dari diskusi kita, kira-kira langkah konkret apa yang akan Bu Lara lakukan dalam meningkatkan itu? Tentunya agar proses coachingnya lebih baik lagi ke depannya saya harus terus latihan, lebih intensif lagi khususnya dalam kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, itu sangat baik Bu Lara. Semangat ya Bu Lara ya. Terima kasih. Saya mencatat hasil observasi ini ya dalam supervisi akademi. Terakhir nih Bu Lara, terakhir. Apa yang Ibu peroleh dari kegiatan atau dari proses ini? Saya jadi lebih paham area mana sih kemampuan saya berada gitu istilahnya, sampai mana sih batas kemampuan saya. Jadi terima kasih atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Mudah-mudahan ketika coaching selanjutnya saya akan lebih baik lagi. Oke, iya. Terima kasih Bu Lara.